Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya, serta mudah-mudahan kita tergolong umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman mahasiswa UMI yang saya hormati, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang manajemen pelaksanaan survei. Ini lebih menitik beratkan kepada teman-teman nanti praktek di lapangan. Kalau kemarin teman-teman belajar bagaimana menentukan populasi dan sampel, cara membuat kuesioner, maka setelah itu teman-teman harus paham bagaimana pelaksanaan survei khususnya di lapangan. Karena ini merupakan inti dari pelaksanaan survei. Jadi kalau teman-teman di lapangan itu ada kendala, itu biasanya dari sisi manajemen pelaksanaan surveinya yang bermasalah. Nah, outline pembahasannya 3. Pertama, perencanaan, yang kedua persiapan lapangan, dan yang ketiga pelaksanaan lapangan. Jika suatu pelaksanaan tanpa perencanaan yang baik, maka bisa dipastikan pelaksanaan itu akan menjadi kendala, akan ada kendala di dalamnya. Makanya perencanaan itu penting dibuat terutama dalam pelaksanaan survei, supaya apa? Supaya nanti teman-teman dapat melaksanakan kegiatan survei atau pelaksanaan penelitian ini dengan baik. Nah, pertama, apa yang direncanakan? Pertama adalah informasi yang diinginkan. Teman-teman melaksanakan kegiatan penelitian atau misalnya polling, itu pada hakikatnya mempertanyakan atau mencari jawaban apa informasi yang diinginkan oleh teman-teman. Kenapa ini harus direncanakan terlebih dahulu? Agar penelitian teman-teman ketika turun ke lapangan itu tidak ngawur atau tidak meluas pembahasannya. Yang kedua, daerah penelitiannya. Karena setiap daerah itu berbeda-beda. Salah satu contoh, antara kota dan Kabupaten Sukabumi itu berbeda. Dari luasnya, dari jumlah penduduknya, dan lain-lain. Ini pun harus menjadi perhatian. Kalau kota kan hanya 33 kelurahan, 7 kecamatan, itu lebih sedikit. Nah, ketika posisinya teman-teman menentukan domain atau daerah penelitian, pada hakikatnya membatasi daerah penelitian apa yang ingin diteliti oleh teman-teman atau yang ditentukan oleh teman-teman ketika dalam melaksanakan penelitian. Yang ketiga, tabulasi data. Tabulasi data ini lebih kecenderungan terhadap nanti setelah proses di lapangan dikumpulkan datanya, setelah dikumpulkan datanya dilakukanlah tabulasi data, analisis data, dan lain-lain. Setelah itu posisinya lalu dilakukan analisis data. Yang kelima, derajat akurasi. Derajat akurasi ini derajat ketelitian. Makanya kemarin sama pemateri sebelumnya dibahas margin error. Margin error itu tingkat akurasi penelitian teman-teman itu sebesar berapa? Karena biasanya margin error dalam metodologi polling itu bagian penting. Jadi jika teman-teman nanti mendapatkan contoh, kalau di pemilihan presiden itu biasanya ada hasil survei. Nah, hasil survei itu biasanya menampilkan margin of error. Jika sebuah polling tidak menampilkan margin of error-nya, maka bisa dipastikan penelitian polling itu palsu. Ya, ada indikasi tulis tonggong kalau bahasa Sunda itu. Karena metode margin of error-nya tidak ditampakkan. Nah, makanya kenapa dalam metodologi polling derajat akurasi margin of error-nya itu penting ditentukan, karena ini sebagai tingkat ketelitian teman-teman dalam melakukan penelitian. Dan yang kelima, analisis hasil. Analisis hasil ini merupakan bagian dari kumpulan data yang sudah didapatkan teman-teman di lapangan. Nah, nanti kita akan berbicara bagaimana teman-teman melaksanakan survei ini di lapangan. Saya lebih kecenderungan terhadap teknisnya. Kalau perencanaan itu kemarin sudah mempersiapkan data, cara membuat kuesioner dan lain-lain, itu sudah dibahas di hari sebelumnya. Nah, bagaimana langkah-langkah persiapan di lapangan? Pertama, menentukan topik.
Artinya topik yang ditentukan harus aktual dan menarik dilakukan penelitian. Salah satu contoh misalnya ketika Kota Sukabumi membawa visi misi religius, maka pada hakikatnya itu topik yang menarik karena untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah kota, khususnya wali kota dan wakil wali kota dalam menjalankan visi dan misinya. Nah, makanya ketika teman-teman melakukan penelitian, maka yang harus ditentukan pertama itu adalah topiknya apa yang akan diteliti. Yang kedua, fokus pada pertanyaannya. Karena setelah ditentukan topiknya, maka harus diturunkan menjadi rumusan pertanyaan. Nah, pada fokus pertanyaan ini, teman-teman tidak boleh melebar dari topik yang sudah ditentukan. Salah satu contoh misalnya, ketika menentukan tentang program dari pemerintah Kota Sukabumi, malah teman-teman menanyakan secara personalnya, maka itu jauh dari penentuan topiknya. Misalnya ke indeks kepuasan masyarakat terhadap program kinerja pemerintah kota, teman-teman malah nanya, kumaha sih Pak Wali Kota, itu mempertanyakan secara personal, padahal topik yang kita tentukan adalah mempertanyakan tentang program di Kota Sukabumi. Nah, yang ketiga, menentukan desain penelitian. Menentukan desain penelitian ini mulai dari persiapan atau penentuan permasalahan yang akan diteliti, populasi dan sampel, metodologinya seperti apa, terus cara pembuatan kuesionernya seperti apa, sampai analisis data, maka teman-teman menentukan dalam desain penelitian. Nah, yang keempat baru pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada 3. Walaupun ada yang lain seperti interview, wawancara secara mendalam, tapi kalau polling itu lebih kecenderungan terhadap 3 hal ini, pengumpulan datanya. Pertama, face to face, itu artinya teman-teman tatap muka melakukan wawancara terhadap responden. Yang kedua, telepon survei. Yang ketiga, email survei. Biasanya di beberapa lembaga survei nasional biasanya menggunakan 3 hal ini. Tapi di Kota Sukabumi yang saya tahu ketika berpengalaman melakukan survei, itu jarang melakukan telepon survei atau email survei. Kenapa jarang dilakukan untuk telepon survei dan email survei? Karena tingkat akurasinya tidak bisa ditanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ditemukan, jarang ditemukan masalah ketika di lapangan. Tapi kalau teman-teman tatap wajah, bertatap muka dengan responden, mewawancari responden secara langsung, maka biasanya ada muncul permasalahan-permasalahan dan itu menjadi rekomendasi nanti ketika dalam pembuatan laporan. Sedangkan kalau telepon survei dan email survei itu agak sulit ketika harus mendalami perilaku si responden. Karena ketika tatap muka, face to face, maka kita akan mengetahui perilaku responden. Bosen atau hente, jawabnya asal-asalan atau enggak, itu kan ketahuan dari perilakunya. Makanya teman-teman selain melakukan wawancara, teman-teman pun pada hakikatnya mengobservasi, mengamati si responden agar mengetahui si responden ini menjawabnya sesuai atau tidak. Karena kalau tidak diamati perilakunya, ini akan berdampak pada hasil wawancara yang dilakukan oleh teman-teman. Terus apa perbedaannya tatap muka wawancara secara langsung kepada responden dengan telepon survei atau email survei? Pertama, ketika tatap muka, kuesioner ditanyakan oleh peneliti melalui wawancara tatap muka. Jadi teman-teman datang ke rumahnya, menjelaskan isi apa maksud dan tujuan teman-teman melakukan survei. Yang kedua, respon bersifat langsung dan interaktif. Artinya teman-teman bisa menanyakan pertanyaan itu dengan bahasa yang lain. Tidak harus terpaku terhadap teks yang ada di dalam, tapi maksud dan tujuannya sama. Salah satu contohnya misalnya, ketika di dalam kuesionernya itu, apakah Bapak atau Ibu puas terhadap kinerja pemerintahan Kota Sukabumi yang dipimpin oleh Pak Wali Kota Muhammad Fahmi dan Wakil Wali Kota Pak Andri? Ada puas dan tidak puas. Tapi teman-teman bisa merubah teks pertanyaannya menjadi, Bu, Ibu kira-kira puas atau enggak sih terhadap program kinerja pemerintah kota sekarang yang dipimpin? Maka
tidak harus sesuai teks, karena kalau sesuai teks teman-teman baca terus diajukan terhadap responden, maka ini biasanya si responden akan mengalami jenuh. Apalagi bahasanya naratif, maksudnya lurus gitu. Nah, maka teman-teman bagaimana wawancarai seperti di dalam penelitian ini bersifat efektif, menarik, dan agar memancing si responden ini menjawab sesuai dengan apa yang dia utarakan. Jangan sampai responden ini menutupi jawaban atau karena munculnya kebosanan sehingga tidak menjadi interaktif ketika teman-teman melakukan wawancara. Yang ketiga, lebih banyak waktu untuk probing, terutama untuk pertanyaan terbuka atau semi terbuka dan pertanyaan sensitif. Kenapa ini bisa dilakukan ketika face to face? Karena teman-teman itu tadi bisa menanyakan kepada si responden tentang masalah atau pertanyaan yang akan ditanyakan dengan bahasa yang menarik, teman-teman. Jadi tidak harus terpaku terhadap teks kuesionernya, tetapi teman-teman bisa merubah bahasanya tapi dengan maksud dan tujuan yang sama. Kalau telepon survei, pertama kuesioner ditanyakan melalui telepon, ini biasanya teman-teman harus memiliki data teleponnya. Dan ini biasanya kerjasama dengan pihak perusahaan nomor telepon. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang memang posisinya dia ada di Jakarta, sedangkan respondennya ada di Sukabumi, di Kalimantan, di Madura. Maka biasanya salah satunya menggunakan telepon survei. Yang kedua, meski respon bersifat langsung, tapi bisa bias komunikasi itu terjadi. Jadi seperti kita nelepon lah. Contoh misalnya ada seseorang yang nelepon dari pihak bank, misalnya dari pihak indeks kepuasan pelanggan. Kalau misalnya kita melakukan transaksi, itu kan biasanya ada customer service yang nelepon ke kita menanyakan tingkat kepuasan. Biasanya kita jawabnya acuh tak acuh, ya, oh, ya, kan hanya sebatas itu. Makanya telepon survei ini walaupun kita komunikasi secara langsung, tapi secara komunikasi menjadi bias. Karena tadi itu kita tidak bisa melihat perilaku si responden. Bisa saja si responden itu sibuk ketika ada tamu sehingga jawabannya hanya sebatas iya, iya, iya tanpa ada yang lain. Nah, yang ketiganya kesempatan untuk probing terbatas. Terus untuk email survei, kuesioner dikirimkan melalui surat diisi oleh responden. Ini biasanya menggunakan Google Form kalau sekarang itu. Nah, biasanya ada beberapa teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian, apalagi sekarang sedang COVID, PPKM, itu biasanya tidak bisa langsung turun ke lapangan misalnya sekolah, karena sekolah tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga, atau misalnya tidak di satu titik lah. Makanya biasanya dilakukan melalui Google Form. Kedua, responden tidak langsung atau berjeda, karena tidak langsung dapat dihasilkan melalui tidak bisa langsung menemukan jawaban ketika teman-teman mengirimkan Google Form. Bisa saja orang itu malas untuk mengisi, akhirnya hari ini dikirim, bisa jadi 2 atau 3 hari baru dikirim balik. Atau misalnya tidak diisi sama sekali. Yang ketiga, kalau tatap muka wawancara itu ketika komunikasi mengurangi bias, terus kalau telepon survei itu pasti ada bias dalam komunikasi. Nah, kalau email survei itu sangat memungkinkan terjadi biasnya pemahaman dan pertanyaan terhadap kuesioner. Makanya bisa jadi pertanyaan dan jawabannya itu berbeda. Karena apa? Karena si responden bisa jadi memahaminya itu dengan interpretasi, dengan tafsiran yang dia pahami. Salah satu contoh misalnya, makanya dalam kuesioner itu tidak boleh memiliki makna ganda. Salah satu contoh misalnya, apakah Bapak dan Ibu sering melakukan olahraga? Nah, sering melakukan olahraga itu kan nanti dipahami oleh si responden, bisa jadi 1 minggu sekali, bisa jadi 1 hari 30 menit, bisa jadi 1 bulan sekali. Sering itu ukurannya apa? Nah, makanya kelemahan dalam email survei, khususnya dalam Google Form, itu mungkin saja terjadi biasnya pemahaman dan pertanyaan terhadap kuesioner oleh responden. Karena dia memahami pertanyaan atau pemahaman kuesionernya sesuai dengan interpretasi yang dia pahami di dalam benaknya.
Nah, yang terakhir responnya itu rendah. Ya tadi itu bisa saja sehari ini kita mengirimkan mengirimkan kuesionernya 2 atau 3 hari baru dikirimkan oleh si responden. Malahan buruknya itu bisa saja kemungkinan tidak dikirimkan balik oleh si responden. Makanya saya lebih menyarankan ketika teman-teman melakukan penelitian apapun itu tatap muka terhadap si responden. Pertama, supaya teman-teman itu belajar mengamati perilaku si responden. Kedua, teman-teman belajar komunikasi terhadap responden. Dan yang ketiga, teman-teman mempelajari tentang kehidupan si responden. Karena kalau misalnya teman-teman yang, apalagi yang sudah pernah ikut survei, baik misalnya pilpres ataupun pilkada dan lain-lain, itu biasanya banyak sekali pertanyaan dari si responden. Malahan kita yang ditanyainya. Ada yang curhat, ada yang mengkritik pemerintah, ada juga yang mendukung pemerintah, bla bla dan lain-lain. Makanya face to face itu pada hakikatnya banyak pelajaran yang akan didapatkan oleh teman-teman. Walaupun telepon survei dan email survei pun bisa digunakan ketika teman-teman melakukan penelitian. Nah, ketika wawancara, pelaksanaan survei, apalagi khususnya tatap muka, maka harus ada hal-hal yang diperhatikan oleh teman-teman. Pertama, koordinasi dengan pejabat pemerintah setempat. Ketika teman-teman melaksanakan penelitian, usahakan komunikasi dengan kelurahan, RT, RW, dan RT. Kenapa ini harus dilakukan? Agar tidak terjadi miskomunikasi ketika teman-teman di lapangan. Biasanya ada saja warga yang menanyakan kepada si surveyor, kepada teman-teman nanti ketika melakukan wawancara terhadap si responden ini menanyakan, Bapak sudah lapor dulu belum terhadap RT RW? Atau misalnya kelurahan mengetahui tidak bahwa ada pelaksanaan survei ini. Nah, makanya ini menjadi bagian penting ketika teman-teman turun ke lapangan untuk koordinasi dengan pejabat pemerintah setempat. Apalagi misalnya teman-teman sudah bekerja sama dengan pemerintah kota. Nanti tinggal pemerintah kota yang memberitahukan kepada setiap kelurahan, dan nanti kelurahan memberitahukan kepada RT RW bahwa ada teman-teman mahasiswa yang melaksanakan penelitian. Tetapi teman-teman pun harus datang juga terhadap pejabat pemerintah setempat agar tidak ada miskomunikasi nanti di lapangan. Karena ketika ada miskomunikasi, si responden ini kadang tidak mau untuk diwawancarai. Ujug-ujug datang orang teh misalnya. Datang ke si responden, Ibu ada waktunya sebentar, saya mau wawancara, nanti bisa disangka debt collector. Kalau tidak ada koordinasi dengan pihak pemerintah setempat lah, minimal RT RW dan kelurahan. Yang kedua, datang kepada responden dalam waktu senggang. Ini biasanya terjadi di beberapa wilayah di Kota Sukabumi, khususnya di di perumahan-perumahan. Ketika teman-teman misalnya pelaksanaan survei 10 hari, biasanya di hari kerja itu si responden khususnya di perumahan, dia tidak ada dari pagi sampai sore karena dia harus bekerja. Nah, biasanya dia ada itu di sore hari sampai malam. Nah, ketika teman-teman misalnya datang ke lapangan, terus misalnya responden sudah ditentukan dan menanyakan tidak ada, maka harus menunggu si responden itu dalam waktu senggang. Apalagi misalnya si respondennya ini menentukan nanti aja ya sore, atau misalnya nanti aja ya malam kesini lagi, atau nanti saja hari Sabtu dan Minggu saya tidak kerja. Maka teman-teman harus datang kepada responden ketika responden kondisi waktunya senggang. Tidak boleh memaksakan melakukan wawancara terhadap responden ketika responden sedang sibuk. Karena tadi itu ketika dilakukan atau dalam kondisi terpaksa si responden diwawancarai, maka jawaban-jawaban si responden itu tidak akan objektif. Seperti tadi itu ketika kita mendapatkan telepon dari customer service tentang indeks kepuasan mau dari pihak bank, mau dari rumah sakit dan lain-lain, ketika kita dalam kondisi sibuk biasanya kita menjawabnya acuh tak acuh. Nah, makanya yang dikhawatirkan ketika nanti teman-teman datang ke responden sedangkan respondennya waktunya sedang sibuk, tidak waktu luang,
maka dikhawatirkan jawaban yang diberikan oleh si responden terhadap surveyor itu tidak objektif. Yang ketiga, memperkenalkan diri dan jelaskan maksud tujuan survei. Ini penting menjadi bagian ketika teman-teman melakukan survei di lapangan, apalagi untuk mewawancari responden, untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan. Karena dikhawatirkan tadi itu, si responden tidak mengetahui maksud dan tujuan teman-teman datang ke rumahnya. Bisa dianggapnya nagih, Bang Emok, atau misalnya dari debt collector, itu kan khawatir, apalagi kalau teman-teman misalnya pakaiannya nggak rapi, yang cowok, rambut panjang, pakai jaket kulit, pakai celana lepis, misalnya pakai motor knalpotnya bising, si responden pasti akan ketakutan, dianggapnya ya di mana bisa jadi debt collector atau misalnya penagih hutang dan lain-lain. Makanya proses perkenalan diri itu menjadi bagian penting dan menjelaskan maksud tujuan survei agar apa? Agar nanti teman-teman enak untuk mewawancari responden. Yang keempat, minta kesediaan responden untuk diwawancara. Apabila responden tidak bersedia, misalnya menolak dengan keras, nggak mau, ya sudah. Nanti teman-teman mencari responden yang lain, bilang kepada quality control. Nah makanya dalam manajemen survei itu ada yang disebut dengan quality control. Nanti di akhir saya akan jelaskan tugas quality control itu apa saja. Nanti pun ketika teman-teman misalnya melaksanakan praktikum survei ini, maka harus ada di kelompok tersebut yang menjadi quality controlnya. Quality control itu menjadi bagian penting untuk memantau perjalanan pelaksanaan survei. Nah, ketika si responden tidak mau diwawancarai, atau misalnya si responden itu sudah meninggal di luar kota, bekerjanya sehingga tidak tentu pulangnya, maka teman-teman boleh meminta kepada quality control untuk mengganti si responden tersebut. Tapi jika responden itu bisa diusahakan, artinya dia bisa didapatkan tapi dalam rentan waktu yang lain, maka harus diusahakan si responden tersebut. Ya, termasuk dalam pendokumentasian foto dan misalnya dokumentasi foto dan meminta tanda tangan misalnya dari si responden. Maka itu pun harus dari persetujuan si responden. Nggak boleh memaksa si responden untuk dipoto. Karena ini ada juga kejadian teman-teman biasanya yang sudah melaksanakan survei, ketika si responden ini dipinta untuk foto bersama dengan si surveyor, itu si respondennya menolak. Karena khawatirnya data pribadinya bocor, secara personal bermasalah, terus nanti teman-teman menyalahgunakan dan lain-lain, maka biasanya si responden itu menutup dirinya untuk didokumentasikan fotonya. Tapi hanya segelintir orang, ada beberapa juga yang dia mau untuk dipoto atau dimintai dokumentasi dengan si surveyor. Yang kelima, siapkan peralatan penunjang seperti buku, kalau laptop agak berat lah, ballpoint, terus misalnya rekaman, dan panduan wawancara. Ini supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa menuliskan apa saja rekomendasi yang harus dimunculkan nanti ketika di laporan. Karena biasanya, apalagi di pertanyaan terbuka, itu bukan pertanyaan tertutup, jawabannya itu lebih. Kan kalau misalnya jawabannya apakah Bapak Ibu puas terhadap misalnya kinerja pemerintah Kota Sukabumi yang dipimpin, puas, iya atau tidak, atau puas atau tidak puas. Jawabannya hanya itu. Tapi kalau di pertanyaan terbuka, ini biasanya si responden ini mengeluarkan jawabannya yang banyak sehingga akan kesulitan ketika teman-teman menuliskannya secara langsung. Maka biasanya penting membawa rekaman atau membawa buku catatan. Ini supaya ketika si responden memberikan jawaban, maka teman-teman bisa menangkap jawaban itu dengan baik. Nah, yang keenam, pandu responden untuk mengisi survei. Kalau dalam bahasa ini survei kelayakan kerja, maksudnya survei yang dilakukan itu wawancara yang dilakukan itu dipandu oleh teman-teman sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu dijawab benar oleh responden. Dan termasuk jelaskan juga kepada responden ketika mereka tidak memahami pertanyaan yang diajukan. Makanya
ketika teman-teman melakukan wawancara terhadap si responden, diusahakan menggunakan pertama bahasa yang lugas, kedua bahasa yang jelas, dan yang ketiga itu mengulangi pertanyaan ketika si responden itu tidak mengerti dan menjelaskan maksud tujuan pertanyaan ini. Terus yang ketujuh, catat temuan masalah di lapangan dalam buku catatan atau laptop Anda. Ini menjadi bagian penting tadi itu supaya nanti teman-teman bisa merekomendasikan ketika teman-teman melakukan laporan. Karena bisa jadi jawaban yang didapatkan itu melalui hasil wawancara yang mendalam terhadap si responden. Itu lebih baik, salah satu contohnya misalnya si responden itu diajak ngobrol. Bukan seperti tanya jawab, tapi seperti ngobrol. Masih kalau ngobrol dengan teman gitu. Jadi posisinya kalau ngobrol kan enak gaya ngobrolnya. Terus misalnya si responden ini bawa nyaman, nggak terburu-buru dari sisi pertanyaan, nggak memaksa, nggak diarahkan. Nah makanya itu biasanya ketika wawancaranya dilakukan secara itu, biasanya teman-teman akan menemukan temuan masalah-masalah yang lain yang dapat nanti dituliskan oleh teman-teman menjadi sebuah rekomendasi di laporan. Dan yang ke-8, dokumentasikan proses survei. Ini menjadi bagian penting supaya teman-teman ada bukti melakukan survei. Kalau tidak ada dokumentasi dalam proses survei, ketika teman-teman ditanya, teman-teman melakukan survei enggak ke lapangan? Melakukan. Mana bukti dokumentasinya? Oh, lupa. Maka itu ada indikasi kebohongan teman-teman melaksanakan survei. Karena banyak yang terjadi ketika melakukan survei itu tulis tonggong kalau bahasa Sunda itu. Jadi diisi oleh si surveyornya, tapi dia tidak datang ke lapangan. Sehingga ya hasil yang didapatkan itu jauh dari yang diharapkan. Nah makanya dokumentasi itu menjadi penting sebagai penunjang ketika teman-teman melaksanakan survei di lapangan dan menjadi bukti bahwa teman-teman sudah melaksanakan. Ya seperti sekarang lah kalau teman-teman misalnya kuliah, itu kan biasanya harus ada fotonya, harus ada bentuk kegiatannya. Nah dalam survei pun sama seperti itu. Karena dokumentasi itu menjadi penunjang teman-teman ketika melaksanakan penelitian survei. Terus bagaimana tata cara mendekati responden dan mengawali wawancara dengan responden? Ini membutuhkan teknik yang khusus sebenarnya mewawancarai. Apalagi bagi teman-teman yang belum pernah mengalami sama sekali. Nyari ngobrol mah mungkin sering lah dengan teman gitu. Tapi ketika teman-teman harus mewawancarai dengan topik yang sudah ditentukan, ini biasanya agak kesulitan. Butuh keterampilan atau skill yang memang dibiasakan ketika teman-teman mewawancarai. Tapi ini saya kasih tipsnya, kasih tata caranya bagaimana teman-teman mengawali wawancara dengan si responden. Pertama, usahakan sebelum wawancara pastikan berpakaian yang layak, sopan dan rapi. Tadi itu, kalau teman-teman misalnya menggunakan jaket kulit, rambutnya gondrong, pakai sepatu misalnya sepatunya pun sepatu pantopel atau memakai sendal, pakai celana lepis, itu biasanya si respondennya itu, oh, ini dari mana? Bisa jadi ini dari debt collector kan anggapannya seperti itu. Nah makanya diusahakan pakaiannya yang rapi, pakai kemeja, pakai celana bahan, pakai sepatu. Pak, itu enggak berlebihan, enggak kayak sales, ya memang kayak seperti itu. Kenapa sales itu misalnya dia menggunakan pakaian yang layak, sopan dan rapi, agar menjadi kesan pertama terhadap si responden. Begitupun dalam survei. Teman-teman menggunakan misalnya baju yang rapi, kalau laki-laki kemeja dan celana hitam bahan, memakai sepatu, rambut rapi, maka si responden ini akan menemukan kesan pertamanya, oh iya orang rapih gitu. Dari mana? Kan nggak mungkin dari leasing, dari debt collector atau misalnya dari Bank Emo kan nggak mungkin gitu. Nah makanya memberikan kesan pertama itu penting ketika dalam melaksanakan wawancara terhadap responden. Yang kedua, kuasai modul dan materi agar substansi pertanyaan dalam survei ini dapat kelayakan. Artinya ketika teman-teman sudah membuat kuesioner atau misalnya pertanyaan yang akan diajukan, maka teman-teman harus paham betul terhadap kuesioner tersebut.
Karena dikhawatirkan ketika teman-teman tidak menguasai materi atau kuesioner yang sudah ditentukan, maka teman-teman pun nanti akan kebingungan ketika menjelaskan terhadap si responden. Si responden bingung terhadap pertanyaannya, teman-teman pun bingung terhadap pertanyaan yang dibuat. Nah, makanya menguasai materi atau modul substansi pertanyaan ini itu bagian yang terpenting dalam proses wawancara terhadap responden. Ya, termasuk mengurangi keraguan dalam diri si responden, karena biasanya ada poin-poin survei yang bisa ditanyakan langsung oleh si responden. Yang ketiga, setelah bertemu dengan para responden, pertama kali ucapkan salam dan ramah. Salah satu contoh misalnya, Assalamualaikum, misalnya si ibunya nanya atau si bapaknya nanya, adik dari mana? Saya mahasiswa UMI Bu, mau melakukan penelitian. Nah, ucapkan salam dan bahasa bentuk yang ramah itu pun menjadi bagian penting dalam wawancara terhadap si responden. Lamun teman-teman datang dalam kondisi wajah jutek, terus misalnya ayeuna tidak mengucapkan salam, bari datang ke rumahnya pun dengan mengetuk pintu yang terlalu keras, tidak dalam kondisi yang ramah teman-teman mendatangi responden, itu tidak akan mendapatkan feedback yang baik dari responden, malahan bisa jadi diusir. Nah, setelah mengucapkan salam dan bahasa yang ramah, maka memperkenalkan diri. Tadi itu, saya mahasiswa UMI, saya misalnya Windy dari mahasiswa UMI melakukan penelitian survei Ibu, apakah Bapak Ibu ada waktu untuk membantu saya menjawab kuesioner? Maka itu bahasa yang harus diucapkan ketika teman-teman melakukan survei wawancara terhadap si responden. Ini agar si responden ini dijadikan nyaman gitu. Intinya sih satu, ketika teman-teman melakukan wawancara terhadap si responden secara langsung, bagaimana si responden ini nyaman ketika teman-teman wawancarai. Kalau misalnya si responden ini sudah nyaman, maka teman-teman pun enak ketika melakukan wawancaranya. Tapi kalau si responden ini tidak nyaman, tadi itu pakaiannya nggak rapi, datang ke rumahnya pun tidak mengucapkan salam dan tidak ramah, terus ujug-ujug langsung minta bantuan untuk diwawancarai, maka si responden ini, ini dari mana, kan nggak jelas juga. Makanya pentingnya memperkenalkan diri, maksud dan tujuannya apa, terus sebagai apa, itu bagian penting agar si responden ini menjadi nyaman. Kalau teman-teman pernah datang ke BCA, itu biasanya si pelayannya itu datang kepada kita, si customer, si pelanggan itu, Bapak ada yang bisa kami bantu? Oh ini, oh iya Pak, silahkan datang ke sana. Dalam bentuk yang ramah, dalam kondisi ucapan yang enak misalnya, maka kita pun akan nyaman misalnya. Salah satu contoh bank misalnya. Nah, atau misalnya kita datang ke tempat pergantian kartu misalnya, kartu telepon karena kartu teleponnya rusak. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan si pelayannya ini bajah yang ketus, tidak ramah, kan kitanya pun nggak nyaman, pengen cepat-cepat pulang gitu. Tapi kalau dibuat nyaman, maka si responden ini akan memberikan feedback yang baik terhadap si surveyor tersebut. Yang kelima, minta kesediaan untuk merekam percakapan saat wawancara berlangsung. Kenapa? Kalau ada pertanyaan terbuka yang memang membutuhkan jawaban yang banyak, maka lebih baik jawaban itu direkam. Karena kalau ketika dia mewawancarai dan kita menulis, itu biasanya akan nggak fokus. Tapi kalau misalnya direkam, teman-teman misalnya ketika melakukan wawancara dan pertanyaannya ada pertanyaan yang terbuka, membutuhkan jawaban yang sangat banyak, maka merekam langsung itu menjadi bagian penting dalam ketika teman-teman melakukan wawancara. Yang terakhir, memberikan panduan dengan tidak meloncat-loncat kuesioner. Jadi harus berurutan ketika teman-teman menanyakan 1, 2, 3, 4 sampai pertanyaan 10 misalnya, maka itu harus berurutan. Tidak boleh misalnya dimulai heula dari pertanyaan 10 atau misalnya diacak
Pertama pertanyaan 1, terus lanjut ke pertanyaan ke-8, terus lanjut ke pertanyaan ke-4. Itu nggak boleh. Makanya teman-teman harus menanyakan pertanyaan itu sesuai dengan urutan kuesionernya. Kalaupun misalnya dalam kuesionernya jika tidak menjawab maka langsung kepada nomor 6. Maka pertanyaan misalnya 3 dan 4, 5 itu bisa loncat ke langsung jawaban nomor 6. Karena jawaban si responden di pertanyaan kedua misalnya tidak tahu. Maka langsung loncat ke pertanyaan 6. Tetapi ketika kuesioner itu tidak ada perintah atau instruksi untuk meloncati pertanyaan yang lain, maka teman-teman tidak boleh melakukan loncatan pertanyaan. Maka harus diurutkan poin per poin. Itu tata cara wawancara kepada responden dan mengawali wawancara dengan responden. Maka ada anjuran dan larangan ketika teman-teman melakukan wawancara terhadap responden. Apa anjuran dan larangan wawancaranya? Pertama, anjurannya buat kesan pertama yang baik. Tadi itu ya, bahasa yang ramah, pakaian yang rapi, mengucapkan salam, terus misalnya menjelaskan siapa kita, memperkenalkan identitas kita, maksud dan tujuannya untuk apa, maka itu akan menjadi kesan pertama yang baik. Itu kan nanti teman-teman akan belajar mengamati perilaku si responden. Terlihatlah mana si responden yang dia mendapatkan kesan pertama yang baik dari teman-teman, mana yang tidak. Tapi diusahakan cara membuat kesan pertama yang baik itu ya salah satunya dengan tadi dengan tadi yang materi yang disampaikan. Yang kedua, lakukan persiapan yang matang sebelum wawancara. Ya tadi itu wawancara itu harus dilakukan persiapan yang matang, koordinasi dengan RT RW, dengan kelurahan, teman-teman memahami pertanyaan setiap poin-poinnya, terus memberikan panduan terhadap si responden, terus membantu si responden ketika posisinya dia tidak memahami pertanyaannya, maka harus dilakukan persiapan yang sangat matang. Yang ketiga, jelaskan tujuan dan manfaat survei. Ini penting agar memberikan pemahaman kepada si responden supaya dia memberikan jawaban yang objektif. Jika teman-teman tidak menjelaskan tujuan dan manfaat survei di awal pembicaraan, maka si responden ini akan menjawab acuh tak acuh. Makanya teman-teman ketika melakukan survei ke lapangan, mewawancarai si responden, jelaskan tujuannya. Misalnya, Ibu saya wawancara mohon bantuannya, ingin mewawancarai Ibu, jelaskan tujuannya apa, terus ini nanti jawaban Ibu itu akan kami buat laporannya dan mudah-mudahan nanti ada respon dari pemerintah atau misalnya ada perbaikan-perbaikan yang nanti dapat dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang, apalagi ada yang menanyakan, biasanya responden pun sama. Emang manfaatnya apa Teh? Atau manfaatnya apa Kang? Saya harus menjawab ini. Maka harus dijelaskan manfaatnya itu apa. Yang kelima, usahakan tidak terburu-buru dalam wawancara. Bahasanya teratur, lugas, jelas, setiap kata disampaikan dengan jelas, tidak ada. Makanya ketika wawancara, teman-teman itu harus suara lantang. Suara lantang itu bukan teriak-teriak, tapi dengan suara yang jelas, itu supaya teman-teman dapat mengatur nada suara ketika teman-teman melaksanakan wawancara. Jadi kalau misalnya wawancaranya terburu-buru atau misalnya dia posisinya menggunakan bahasa yang tidak jelas, maka dikhawatirkan si respondennya pun akan kebingungan ketika menjawab kuesioner atau pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Yang selanjutnya, melakukan peninjauan ulang kuesioner. Setelah si responden ini menjawab semua, selesai. Ketika kita ajukan pertanyaan, dijawab oleh responden, selesai, maka harus dicek kembali. Khawatir ada pertanyaan yang terlewat. Karena ada kejadian setelah survei, mewawancarai si responden, si surveyor ini tidak mengecek lagi pertanyaannya, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat, dan ini sering terjadi.
Nah makanya penting untuk dilakukan peninjauan ulang kuesioner itu salah satunya memastikan pertanyaan yang diajukan kepada responden itu sudah terjawab dengan baik atau bahasanya sudah terisi dengan baik. Maka ditinjau ulang mana jawaban yang mana jawaban yang belum terisi, mana yang sudah terisi. Dan yang terakhir mengucapkan terima kasih sudah bantuan menjawab pertanyaannya. Ini menjadi bagian yang penting. Kan kalau misalnya ujug-ujug pulang tidak mengucapkan terima kasih, misalnya kalau bahasa Sunda itu ngahatur kenuhun, maka si respondennya ini mungkin bisa saja dia tidak mau lagi nanti untuk diwawancarai. Karena temuan saya di lapangan ketika aktif dalam melaksanakan survei, ada beberapa masyarakat yang tidak mau dia untuk diwawancarai. Karena ada trauma, bahasanya itu, ada kesan yang tidak baik ketika melaksanakan survei. Sehingga si responden ini dia sudah menutup dirinya. Nah biasanya ada beberapa kejadian yang seperti itu. Terus larangannya apa? Pertama tidak boleh untuk membuat asumsi. Si respondennya, kita misalnya posisinya bagaimana tingkat kinerja kepuasan Bapak dan Ibu terhadap kinerja pemerintah wali kota dan wakil wali kota. Terus kurang tadi asumsikan sorangan. Bu bangun nama jawaban nate puasnya. Soalnya kia. Nah itu nggak diperbolehkan. Jadi biarkan saja berjalan sesuai dengan jawaban si responden. Yang kedua, larangannya itu jangan lewatkan pertanyaan. Kalaupun harus dilewat pertanyaannya, itu dipastikan sesuai dengan instruksi dari kuesioner. Karena biasanya, contoh pertanyaan dalam kuesioner politik misalnya, apakah Bapak dan Ibu memilih presiden dan wakil presiden pada Pilpres tahun 2019? Nah biasanya di kuesioner di bawahnya itu, kalau jawabannya iya lanjut ke pertanyaan 3 dan pertanyaan 4, kalau jawabannya tidak, maka langsung ke jawaban 6, ke pertanyaan 6. Boleh dilewat ketika memang ada instruksi dari kuesioner. Tapi kalau tidak ada instruksi untuk melewati pertanyaan tersebut, karena memang jawabannya itu berurutan, maka teman-teman tidak diperbolehkan melewatkan pertanyaannya. Iya mah pertanyaannya sensitif. Ya sensitifnya itu seperti apa? Diusahakan makanya memberikan pertanyaannya itu dengan bahasa yang enak. Yang ketiga, tidak boleh memaksa jawaban kepada si responden. Nah ini biasanya, apalagi di survei politik, itu biasanya terjadi pemaksaan jawaban kepada si responden. Misalnya si calonnya ini 4. Yang surveinya itu adalah tim pemenangannya. Maka biasanya tim pemenangannya ini memaksa si responden untuk memberikan jawaban sesuai yang dia inginkan. Pilihlah nomor hiji Bu, dan nomor hiji mah kia. Nah itu nggak diperbolehkan. Kenapa nggak boleh? Supaya jawaban yang didapatkan dari responden ini objektif. Kalau misalnya ada arahan, ada pengarahan, ada misalnya pemaksaan terhadap jawaban, maka bisa dipastikan jawaban yang didapatkan oleh si responden, yang dihasilkan oleh responden itu tidak objektif. Makanya ketika teman-teman melakukan wawancara terhadap si responden, tidak boleh mengarahkan si responden. Biarkan si responden ini menjawab sesuai dengan yang dia pahami, atau menjawab sesuai yang ingin dia jawab. Kalau misalnya survei di politik misalnya, terus ada pengarahan untuk menentukan salah satu pasangan calon, maka bisa dipastikan si jawaban itu tidak objektif lagi, tapi pasti jadi subjektif, karena ada keterpaksaan si responden menjawab pertanyaannya. Dan yang selanjutnya, tidak boleh menanyakan yang sifatnya personal terhadap si responden. Artinya, tanyakan saja pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Tidak boleh menanyakan pertanyaan personal yang bersifatnya pribadi terhadap responden. Bisi kasinggung si respondennya. Misalnya, Ibu kenapa sih rumahnya tidak layak huni? Apakah misalnya bapaknya tidak bekerja atau tidak mendapatkan penghasilan? Karena itu pertanyaan secara personal. Terus kenapa sih ibu mengharapkan bantuan dari pemerintah? Kan ibu misalnya bapak bisa bekerja dan lain-lain. Itu secara personal sudah teman-teman tanya, karena biasanya
Ini yang akan jadi bermasalah. Maka teman-teman ikuti saja instruksi dari kuesionernya sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam kuesioner, tidak boleh melebar dari pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir, jangan berbicara terlalu lama dengan responden. Karena tadi itu resikonya berbicara terlalu lama dengan responden, teman-teman pertama akan mendengarkan curhatan dari responden. Wah, responden itu curhat. Iya Kang, iya Teh, wah hidup saya sulit, ini, dan lain-lain. Sehingga proses wawancara itu akan terkesan lama. Biasanya misalnya, satu pertanyaan itu membutuhkan hanya 1 menit, maka ketika diajak ngobrol atau berbicaranya lama dengan si responden bisa jadi 10 menit. Maka terbayang kalau pertanyaannya 60 pertanyaan, kali saja rata-rata misalnya dia menghasilkan 5 menit, maka berarti hampir 30 menit, setengah jam. Teman-teman berarti harus mewawancarai, padahal pertanyaannya itu hanya 60 pertanyaan. Dan yang tidak boleh dilakukan atau larangan dalam melakukan wawancara itu adalah kita tidak bersikap sopan terhadap si responden, apalagi nanti di rumahnya. Ya artinya bersikap tidak sopan itu sambil ngarokok, kita wawancara sambil main handphone, atau misalnya tidak fokus terhadap apa yang ditanyakan, maka itu bagian dari perilaku yang tidak sopan. Nah, di wawancara ini, maka penting nanti ada quality control. Nanti teman-teman ada yang bertugas menjadi quality control sebagai pengendalian mutu dalam pelaksanaan survei. Agar survei ini menghasilkan jawaban yang objektif dan menghasilkan sesuatu yang baik, memuaskan. Maka apa tugas dan fungsi quality control ini? Pertama, memantau, menganalisis, meneliti, dan menguji perkembangan seluruh pelaksanaan survei. Dia harus tahu dari awal bagaimana penentuan populasi dan sampel, pertanyaan yang termuat di kuesioner, terus bagaimana nanti ketika teman-teman turun ke lapangan, terus bagaimana nanti teman-teman menghasilkan jawaban dari si responden, maka itu menjadi bagian penting oleh quality control untuk dilakukan pantauan, analisis, dan menguji perkembangan seluruh pelaksanaan survei. Terus yang kedua, melakukan monitoring proses survei. Hal ini dilakukan supaya ketika teman-teman ada permasalahan di lapangan, maka quality control ini dapat membantu. Karena biasanya ada beberapa kendala juga yang terjadi di lapangan dan tidak bisa diselesaikan oleh surveyor, tapi bisa diselesaikan oleh quality control. Makanya quality control ini bukan hanya sebatas menanyakan sudah atau tidak dalam melaksanakan survei, tapi harus memonitoring dalam proses surveinya, termasuk ketika teman-teman turun ke lapangan. Apalagi nanti membuat misalnya penyajian datanya, analisis datanya, itu harus dimonitoring oleh quality control. Dan yang ketiga, melakukan verifikasi kualitas wawancara. Makanya biasanya salah satu contoh di lembaga-lembaga survei itu ada ada verifikasi wawancara lagi terhadap si responden. Makanya di kuesioner itu biasanya ada nomor telepon. Nomor telepon ini menjadi bagian penting yang harus diisi oleh si responden ketika dia mengizinkan untuk memberikan nomor teleponnya. Agar apa? Agar si quality control ini bisa memverifikasi wawancara si responden. Jadi misalnya karena kita jawabannya asal-asalan misalnya si responden, dan kita sebagai quality controlnya, kok jawabannya seperti ini? Ketika ada nomor teleponnya, maka teman-teman bisa menanyakan secara langsung. Kalaupun tidak melalui via by phone, maka teman-teman bisa mendatangi ulang rumah si responden, menanyakan apakah jawabannya ini sudah benar atau tidak, atau yang kedua, memastikan si surveyor ini sudah datang atau belum. Karena dikhawatirkan si surveyornya ini tidak datang ternyata ke si respondennya. Tadi itu ditulis tonggong. Makanya kan kemarin ada ungkapan dalam penelitian itu salah boleh terjadi. Yang tidak boleh itu adalah bohong. Makanya ketika teman-teman melaksanakan survei atau polling ini ke masyarakat, maka harus datang langsung kepada masyarakatnya. Enggak boleh diisi sendiri.
Walaupun nanti biasanya quality control mengetahui mana yang dijawab sendiri, mana yang dijawab oleh responden asli. Bagi teman-teman yang sudah misalnya menjadi quality control, sering menjadi quality control, itu biasanya dia menemukan mana yang bohong, mana yang si surveyor ini datang langsung ke lapangan. Yang keempat, memastikan kualitas yang memenuhi standar survei. Harus dipastikan oleh quality control. Kualitas dari kuesionernya, kualitas teman-teman surveyornya, persiapannya harus matang, itu harus dipastikan oleh quality control. Nah, ketika sudah siap semua, maka quality control memberikan instruksi kepada si surveyor untuk turun ke lapangan. Tapi misalnya kata quality control, ini kuesionernya harus diperbaiki. Ini belum layak untuk misalnya diperbanyak. Teman-teman pun masih belum menguasai item poin-poin pertanyaannya. Maka si quality control ini yang harus memastikan itu semua. Yang kelima, merekomendasikan untuk melakukan pelaksanaan ulang. Apakah bisa misalnya si pelaksanaan ulang dalam survei ini bisa direkomendasikan oleh quality control ketika jawaban dari wawancara ini ditemukan indikasi bohong. Ya tadi itu, tulis tonggong lah bahasa Sundanya. Jadi teman-teman misalnya sebagai surveyor tidak datang ke lapangan, tidak melakukan wawancara, nyaho-nyaho ada jawabannya. Maka ini biasanya menjadi kendala. Nah, ketika misalnya quality control menemukan bahwa ini ada kebohongan, indikasi kebohongan, ternyata si surveyor tidak turun ke lapangan, maka quality control bisa merekomendasikan untuk pelaksanaan ulang. Artinya si surveyornya untuk turun ke lapangan langsung. Dan itu terjadi. Ketika misalnya saya melaksanakan survei dengan teman-teman di tim, itu ketika misalnya ini jawabannya kok gini, tidak logis gitu dengan pertanyaan kaitan dengan pertanyaan sebelumnya, maka itu biasanya disuruh kembali untuk turun ke lapangan ke si responden tersebut, menanyakan secara langsung. Nah, itu ada bentuk rekomendasi dari quality control. Dan yang keenam, mendokumentasikan kegiatan survei. Nah, dokumentasi ini didapatkan dari teman-teman yang melaksanakan survei ke lapangan. Tapi sebelumnya ketika penentuan kuesioner, rapat misalnya dan lain-lain, itu pun harus didokumentasikan oleh quality control. Nah, mungkin itu pemaparan terbatas dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan nanti kita dialog saja. Bila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh teman-teman, nanti silahkan diajukan pertanyaannya untuk memberikan pemahaman yang luas terhadap teman-teman. Karena manajemen pelaksanaan survei ini menjadi bagian penting dalam kegiatan survei. Membuat perencanaan, bagaimana pelaksanaan, turun ke lapangan, dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Turnuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.